Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Bantu kami agar kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan memasuki topik yang baru, yaitu kita akan belajar mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai seorang penabur. Penabur apa ini? Penabur benih. Jadi penabur ini adalah orang-orang yang ingin menumbuhkan tanaman, petani, pekebun. Jadi mereka harus menebar benih. Jadi Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. Perumpamaan adalah satu cara mengajar dengan menceritakan sesuatu yang mirip dengan apa yang ingin diajarkan. Cerita apa itu? Yaitu cerita tentang seorang penabur. Kita baca ayatnya di dalam Matius pasal berapa tadi? Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Kita baca Matius pasal 13. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih atau bibit itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat buahnya, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya ini? Artinya adalah, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Karena setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, lari dari Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya akan kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat buahnya, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Wah, cerita yang sangat menarik dari firman Tuhan. Jadi ada seorang penabur yang menaburkan bijinya atau bibitnya, benihnya di tempat yang berbeda-beda. Ada 4 tempat. Kita akan melihat tempat-tempat itu. Sebelumnya, kita mesti cari tahu dulu, apa makna perumpamaan ini? Benih atau bibit artinya firman Tuhan. Dalam Markus 4 ayat 14. Benih atau bibit adalah firman Tuhan. Dan tanah, tempat di mana bibit itu ditaruh, adalah hati manusia. Jadi firman Tuhan ditabur di hati manusia. Selanjutnya, ada 4 tempat. 4 tempat benih ditabur. Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu. Yang ketiga, jatuh di tengah semak duri. Dan yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Mari kita lihat makna dari keempat tempat ini. Yang satu, jatuh di pinggir jalan. Nah, kalau di pinggir jalan itu dia nggak tertanam. Benih yang jatuh di pinggir jalan, benih itu tidak bertumbuh karena tidak ada tanah. Karena ada burung yang datang, maka dimakanlah benih itu. Jadi firman itu dimakan, diambil, dirampas oleh setan karena tidak bertumbuh di dalam hati kita. Maknanya apa? Makna rohaninya adalah, mari kita lihat di sini. Orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak mengerti. Orang seperti ini tidak akan bertumbuh imannya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus mengerti, memahami, sehingga kita boleh bertumbuh. Kalau kita nggak mengerti, cuma belajar-belajar lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kita akan tidak bertumbuh dan setan akan mengalahkan kita. Di tanah yang kedua, benih firman itu jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu tidak dapat berakar dalam.
Jadi akar itu fungsinya adalah menyerap nutrisi, menyerap makanan untuk tumbuhan. Karena cuma tanahnya tipis dan berbatu, jadinya tumbuhan itu gampang tercabut dan layu, lalu mati. Maknanya adalah orang yang belajar firman Tuhan dan gembira, tapi walaupun dia bergembira karena firman itu, tetapi tidak berakar dalam Tuhan. Cuma dangkal, pemahamannya cuma cetek. Ketika ada pencobaan, penindasan, maka orang itu tidak akan bertahan dalam imannya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar sungguh-sungguh dan berakar dalam. Kita harus menggali ilmu pengetahuan yang lebih dalam dari firman Tuhan. Di tanah yang ketiga adalah jatuh di tengah semak berduri. Wah, semak berduri ini sangat tajam ya. Benih yang jatuh di tengah semak berduri akhirnya bertumbuh, tetapi cuma sebentar lalu mati. Kenapa mati? Karena dihimpit oleh semak berduri. Jadi pas dia tumbuh, lalu semak duri yang sebelah kanan dan sebelah kirinya menghimpit tumbuhan ini, dan akhirnya benih ini, tumbuhan yang baru tumbuh ini mati. Artinya maknanya adalah orang yang belajar firman Tuhan, namun dia khawatir akan dunia, dihimpit oleh kekayaan dunia, dihimpit oleh kekhawatiran yang lain, sehingga dia tidak bertumbuh dalam imannya. Ketika kita mengikuti Tuhan, belajar firman Tuhan, seringkali kita dihimpit oleh kekayaan, godaan-godaan, kekhawatiran-kekhawatiran. Jadinya kita tidak percaya kepada firman dan meninggalkan firman Tuhan. Tanah yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, benih itu lalu berbuah sangat banyak. Karena kalau tanahnya subur, tanahnya gembur, dirawat tanahnya, benih yang ditaruh di tanah yang baik akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Artinya adalah orang yang belajar firman dan mengerti dan percaya akan bertumbuh di dalam iman. Jadi kalau kita belajar firman, lalu kita mengerti dan kita percaya, maka hasilnya kita akan bertumbuh di dalam iman dan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi semoga kita belajar firman, tetapi kita boleh mengerti dan memperdalam dan kita mempercayainya. Lalu kita praktekkan firman Tuhan itu. Kesimpulannya, fungsi firman Tuhan bagi kehidupan kita sangatlah penting, sangatlah besar. Karena saya tidak tulis ayatnya di mana ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan firman yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita semuanya sudah dididik, diperbaiki kelakuannya, maka ayat 17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita adalah milik Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan adalah berfungsi untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau kita mau jadi baik, kita harus belajar firman Tuhan. Dan kita harus belajar firman Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk menjadi hati yang subur, tanah yang subur untuk ditaburi benih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita boleh belajar firman Tuhan lebih rajin dan lebih setia lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kelas berikutnya.